Halo guys, sekarang saya sudah berada di Museum Bahari guys, dalam Museum Bahari. Kemudian yang di belakang saya ini adalah Menara Shah Bandar ya. Jadi ini adalah goes sejarah ya guys, sejarah zaman VOC ya. Oke guys, kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Cerita Sepedahan. Gimana guys kabarnya? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Saya doakan juga semoga yang nonton video ini rezekinya diberikan kelancaran ya. Amin. Oke guys, kali ini ketemu lagi ya guys. Saya goes lagi ya di Ahad pagi yang cerah ini dah. Oke, perjalanan kali ini goes wisata sejarah ya guys. Saya mau spill ini guys, apa namanya, Museum Bahari ya dan Shah Bandar. Itu udah satu paket ya guys. Yang lokasi itu berada di pesisir ya, Kota Tua ya. Gue dibilang satu paket ya, Kota Tua. Tadi udah saya videokan ya sebelumnya, nanti bisa lihat di playlist. Nah kali ini saya ke Museum Bahari ya, kita mengenang sejarah ya, sejarah zaman kolonial Belanda. Oke guys, gimana keseruannya, diikutin ya guys. Yang belum subscribe tolong dibantu subscribe, jangan lupa di like, comment, and share. Oke guys, lanjut lagi ya guys. Sekarang saya mau menuju ke Museum Bahari ya guys. Ini saya ambil jalan potong ya. Jalan potong itu letaknya itu pas di setelah ini guys, apa namanya, jembatan Intan ya, jembatan Kota Intan ya. Nah, ya. Itu tinggal lurus saja ya. Ini jalan potong ya, jadi kalau naik mobil nggak bisa lewat sini nih, yang bisa lewat sini naik motor ya gitu. Atau seperti saya ini naik sepeda. Nanti nyebrang ya di bawah flyover, itu ikutin lurus saja. Itu udah daerah sejarah, jalur sejarah ya guys gitu ya, karena di situ nanti ada gedung VOC ya. Sebenarnya itu gedung VOC itu gudang juga ya, gudang. Nah, di situ kalinya itu dulunya itu besar guys gitu, karena di situ kan jalur perdagangan ya. Jadi perahu-perahu kecil ya, atau perahu dagang dia lewat situ guys gitu. Karena dulu kan alat transportasinya itu untuk perdagangan kebanyakan pakai perahu gitu ya guys. Nah, oke guys, kita telusurin ya guys. Kita nikmatin jalannya dengan suasana Kota Tua ya gitu ya guys, dengan bangunan-bangunan Belandanya. Kita menuju ke Museum Bahari dan Menara Shah Bandar.
Yang ini adalah Tugu Jangkar ya guys. Berarti saya sudah mendekati ke lokasi ya. Dan akhirnya saya sudah sampai di depan Bandara Shah, Menara Shah Bandar ya guys. Nah, ini di jalan Pasar Ikan ya. Dulu 5 tahun atau 6 tahun yang lalu saya kemarin ini masih ada pasar ikan ya guys. Dulu kumuh banget ya gitu pasar ikan, ya tahu sendiri kan pasar ikan becek kan, pasar basah gitu ya. Nah, sekarang udah ditertibkan, jadi di depan ini udah bersih ya, jadi khusus untuk Museum Bahari ya. Inilah penampakan Museum Bahari guys. Ini masih mempertahankan keasliannya, cuman Museum Bahari ini dia lantainya terpaksa harus ditinggikan guys, gitu tinggian ditinggikan itu bisa mencapai 1 meter lebih deh kalau nggak salah ya, karena kan di sini kan pesisir ya, pinggir laut ya gitu, jadi peningkatan air laut itu menyebabkan dia jadi pintunya nanti agak kecil ya gitu ya. Biasanya kan bangunan Belanda itu kan tinggi ya. Oke guys, inilah penampakan dari depan ya Museum Bahari ya. Ini adalah sejarah, kita dulu belajar sejarah ya. Salah satunya ini adalah Museum Bahari, ini penampakan yang lamanya guys, aslinya gitu ya. Nah, Museum Bahari ini adalah dulunya tuh gudang ya guys, gudang penyimpanan hasil bumi ya. Jadi sebelum disimpan dibawa ke Eropa, mereka digudangkan dulu di sini guys gitu ya. Nah, gudang ini ada 2 ya, gudang barat dan gudang timur ya. Dibangun itu sekitar tahun 1652 ya guys, sampai 1771 ya, kurang lebih seperti itu ya guys. Nah, di sini seiringnya waktu ya guys gitu ya, dia sekarang sudah berubah menjadi museum. Sebelum museum itu sempat jadi kantor ya guys, kantor PLN gitu ya. Nah, itu yang saya dengar ya dan saya baca. Oke guys, perlahan saya spill dulu ya dari depan ya, posisi depan, nanti kita masuk ke dalam. Sekarang saya masuk ke dalam ya guys, dari pintu utama ya gitu. Nah, ini jalannya agak menurun ya gitu, dan pintunya itu kelihatannya agak pendek ya, padahal yang aslinya itu bisa 2 meter ya guys. Seperti saya bilang tadi itu ini sempat dinaikkan ya, jadi tinggi ya. Oke, inilah penampakan dari sisi depan ya guys, benar-benar antik ya, dan bisa kita lihat ya, rapih gitu ya, terawat gitu ya guys gitu ya. Ini kan karena sejarah ya, ini gedung gudang VOC ya gitu, jadi rempah-rempah tuh disimpan di sini guys gitu ya. Nah, di sini estetik guys kalau mau foto-foto. Oke, saya masuk ke dalam. Ini lobby guys, ini lobby kalau untuk dewasa.
kalau weekend ya masuk masuk 15.000. Dan sepeda boleh masuk ya guys lewat pintu sini ya. Nanti kita masuk ke dalam, nanti ada ruangan terbuka lagi guys, asik gitu ya, gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau bawa sepeda, masukin ke dalam aja gitu. Nah di sini bisa kita merasakan ya, melihat suasana gudangnya VOC seperti ini guys gitu ya. Dan di zaman Belanda zaman Jepang ya, ini jadi markas Jepang ya, jadi tempat penyimpanan logistik ya, dan biasa alat-alat perang ya. Nah bisa dilihat ya guys, ini di ruangan sisi dalam ya gitu ya. Ada ruang terbuka. Sekarang ini dibikin tempat duduk-duduk ya gitu. Dan di sini juga sebagai ini guys, tempat kunjungan-kunjungan wisata ya, dari pelajar ya, atau enggak dari tur itu guys, tour guide gitu ya. Nah, dia bawa rombongan di sini, asik guys gitu ya. Ini luas banget, dalamnya juga ada AC ya, jadi dingin ya. Di sini di dalam ini ada diorama juga ya guys ya, diorama. Kemudian ada koleksi miniatur dari kapal-kapal ya gitu. Kalau kapal yang besar di miniatur, kalau kapal-kapal yang sedang ada juga di sini gitu, sama meriam ya guys, meriam serta rempah-rempah ya. Rempah-rempah dulu kan favorit ya, karena rempah-rempah itu kan dibawa ke Eropa harganya mahal gitu ya. Nah beginilah suasana yang saya spill ya guys, jadi tidak detail ya karena durasinya nggak cukup ya guys, jadi saya ambil yang poin-poinnya aja gitu ya. Paling tidak kan ini sebagai inspirasi lah ya gitu buat teman-teman ya yang mungkin belum pernah kesini. Mungkin dengan menonton video ini bisa ada gambaran nih ya, aduh mau kemana nih gitu ya. Paling tidak bisa sebagai referensi gitu ya, kita melihat suasana di zaman kolonial Belanda ya guys ya, zaman VOC ya gitu, sekitar tahun 1600-an ya gitu. Ini menjajah Indonesia ya, dan inilah gudangnya dia guys, tempat penyimpanan hasil bumi Indonesia ya, yang dirampok dulu ya yang dirampok ya. Ini dibawa ke negara asalnya gitu ya. Dan di sini spot-spot fotonya keren-keren ya guys ya. Jadi kalau nyampe sini wajib foto-foto. Nah, di sini ada beberapa koleksi guys yang sempat saya abadikan ya gitu. Kurang lebih seperti yang tadi udah saya sampaikan ya gitu. Jadi ada beberapa perahu ya yang masih ori guys ya, pada saat itu ya, masih disimpan sini. Sekarang saya sudah berada di luar musim bahari guys, jadi liputan saya perihal musim bahari ya, dan isinya sudah selesai. Nah sekarang saya mau menuju ke Menara Sabandar guys ya. Ini tinggal jalan kaki aja, itu nggak jauh kok gitu ya.
Ini adalah apa namanya satu paket ya guys. Jadi kalau kita ke Museum Bahari wajib mengunjungi Menara Shah Bandar ya. Menara Shah Bandar itu dipakai sebagai apa ya, kantor ya, sebagai pengawasan ini guys, apa namanya, lalu lintas kapal perdagangan ya di situ ya. Nanti maka itu ada menara, dan menara itu unik guys, agak miring ya gitu, karena seiring perjalanan waktu ya terjadi pergeseran tanah atau gimana, dia miring tapi kuat, nggak usah khawatir. Dan itu masih asli guys ya, masih asli, dipertahankan arsitek bangunannya ya. Nah, Menara Shah Bandar ini dibangun sekitar 1839 ya guys, yang berfungsi sebagai menara pemantau kapal-kapal yang keluar masuk kota Batavia ya pada era itu ya gitu ya. Jadi berfungsi sebagai pabean ya gitu, kayak kita sekarang namanya bea cukai gitu guys gitu ya. Dan tinggi menara ini kurang lebih 12 meter ya guys. Konon katanya di bawah menara ini dulunya itu atau aslinya itu ada jalan tembus bawah tanah guys, bisa tembus ke Kota Tua ya, ke Museum Fathahillah sekarang namanya ya. Dan katanya juga itu bisa tembus juga ke Istiqlal guys ya, cuman sekarang ditutup ya guys itu ya, mungkin menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, itu udah ditutup sih. Tapi kalau yang aslinya itu ada jalan tembus ya, biasalah kalau zaman-zaman Belanda dulu ya kan, itu penuh dengan apa namanya, mereka pertahanan itu ada jalan-jalan ininya, apa namanya, istilah itu jalan tikus ya, untuk melarikan diri istilahnya pada saat terjadi peperangan. Oke guys, ini sekarang saya perlihatkan ya sungai yang dulu ya, yang sebagai lewatin jalur perdagangan itu seperti inilah guys gitu. Dulunya ini dalam ya guys, cuma sekarang kan udah dangkal ya dan tidak berfungsi ya, itulah. Oke guys, rasanya seru ya guys gitu ya, kita goes ya sambil mengenang sejarah ya. Dan di sini juga ada ruangan-ruangan ya yang masih dipertahankan aslinya gitu ya. Di sini ada semacam apa ya gitu ya, catatan sejarah ya guys. Jadi kalau rajin kesini baca, saya hanya lihat aja sepintas ya guys gitu, nggak dibaca gitu ya. Jadi bisa menambah wawasan lah ya guys ya. Jadi olahraganya dapat ya, jalan-jalannya dapat, kita bisa mengenal sejarah gitu ya. Sekarang saya sudah keluar dari apa namanya Menara Shah Bandar ya. Nah, sekarang saya mau menuju ke arah Kota Tua ya. Nah, ini melewati ini guys, apa namanya, gedung VOC ya. Cuman ini kayaknya terbengkalai ya, sepertinya belum digunakan ya gitu ya. Mungkin suatu saat akan di apa revitalisasi atau direnovasi ya. Oke, ini gedung VOC ya, pas depan seberang-seberangan ya sama Menara Shah Bandar ya. Oke, saya sekarang menyusuri apa namanya maksudnya menyusuri jalan yang tadi lagi ya. Nanti balik lagi menuju ke Kota Tua ya, tapi ambil sisi kiri ya, kita langsung balik lagi ke stasiun Bios. Jadi saya pulangnya loading lagi guys gitu ya. Ini posisi sudah jam 10.
Kalau saya goes ke Bekasi ya kurang lebih sekitar 32 kilo lah ya, cukup perih lah di siang hari di udara yang panas ya guys. Jadi saya cukupkan, jadi loading guys gitu ya, loading. Makanya saya pakai sepeda lipat tuh enaknya gitu, sepeda lipat ya, jadi bisa loading KRL. Oke guys, beberapa saat lagi saya akan sampai di stasiun Beos ya, atau stasiun kota ya. Oke, saya ucapkan terima kasih ya yang sudah nonton video ini. Sehat selalu, sampai ketemu lagi di channel cerita sepedahan berikutnya.